Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di bulan Ramadan, pekerjaan terbesar yang terpenting dan terfokus harus diniatkan dan diidamkan oleh setiap muslim dan muslimah adalah tentang bagaimana dia harus fokus kepada Al-Quran. Ada 3 pekerjaan Al-Quran, yaitu memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran. Lebih berat, menghafal Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Paling tidak yang kita bahas pada hari ini adalah ketika membahas keutamaan mengajarkan dan belajar Al-Quran, kita teringat bahwa di negeri kita ini semua orang sudah mulai tersibukkan dengan kegiatan masing-masing dan kesibukan masing-masing. Ada di antara kita yang bekerja, bahkan melihat Al-Quran pun sudah jarang, bahkan memegang pun sudah jarang, bahkan membaca lebih berat lagi daripada membawa dan memegang pun juga sudah jarang. Oleh karena itu, ketika Allah kasih umur setiap tahun bertambah, Ramadan datang adalah bulan ujian. Karena apa? Ketika Allah katakan perintah puasa jatuh kepada orang beriman, perintah kedua adalah Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Jadi kalau ada orang Ramadan masih hanya berpuasa, masih hanya sholat, tetapi ketika dia pagi, siang, dan sore tidak pernah memegang Al-Quran, bahkan tidak pernah membawa Al-Quran, baik di mobilnya, di motornya, mohon maaf, suatu saat Al-Quran akan menegur kita pada hari kiamat. Berbicara keutamaan Al-Quran, membaca dan mengajarkannya, ada satu sosok manusia yang dalam Islam Rasulullah SAW telah mengagungkannya. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia di antara yang 4. Bagaimana buktinya bahwa Utsman bin Affan adalah mulia dan dia sangat dekat dengan Al-Quranul Karim? Pernah mendengar kisah dari Sufyan ibn Tsauri, muridnya Utsman bin Affan. Beliau menyebutkan sebuah kisah. Ketika Rasulullah SAW duduk, itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Lalu di mana posisi Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika ada Rasulullah duduk? Perhatikan. Ketika Rasulullah SAW duduk, di sebelah kanannya Abu Bakar, di sebelah kirinya adalah Umar, dan di sebelah depannya Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Rasulullah dan Utsman seorang hamba Allah yang hatinya lembut. Bahkan saking lembutnya setiap dia berjalan melewati kuburan, beliau langsung menangis. Bahkan beliau orang yang sangat lembut hati dengan Quran. Begitu pula Umar bin Khattab. Kalau dia marah temperamental, ketika ada orang menegur dengan Quran, langsung luluh hatinya. Tapi yang kita bahas adalah tentang seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Pasti pemirsa kaum muslim pernah mendengar hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis Bukhari. Siapa perawi hadis ini? Dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran dan mengajarkannya adalah sahabat Utsman bin Affan. Apa kata para ulama tentang dekatnya beliau dengan Quran? Kata Utsman bin Affan dalam beberapa syair, kata-kata kalimat beliau radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, sekiranya hati kita itu sehat, sekiranya hati kita itu bersih, tidak pernah hati ini puas untuk membaca, menghafal, memegang, membawa Al-Quran. Kalimat kedua pernah beliau menyampaikan, kalimat mutiara. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku membenci diriku ketika satu hari aku lalui hari itu tanpa membaca Al-Quran. Satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Bukan menghafal. Menghafal berat. Membaca. Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, Qul Huwallahu Ahad. Quran dibawa, kemudian dibuka. Dia baca walaupun satu ayat. Satu hari kata Utsman bin Affan, beliau membenci hari itu. Beda hari ini. Orang membenci hari ketika gaji tidak naik. THR tidak turun. Tapi ketika hari ini, siang, sore, malam, dia tak bawa dan tak baca Quran, satu ayat saja, maka itu dibenci bagi Utsman bin Affan. Terakhir kata beliau, dalam kalimat-kalimat yang banyak, beliau mengatakan, ketika beliau hidup di waktu pagi, siang, sore, dan malam, dia bilang, ada 3 tanda bahagia yang aku rasakan pada hari itu. Pertama, ketika aku bisa mampu memberikan makanan atau mengenyangkan orang lain ketika lapar. Kedua, aku bisa memberikan pakaian pada saat mereka tidak punya pakaian. Yang ketiga, aku bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengemis kepada Allah. Kalau hari ini kita menjadi fulan atau fulana, seorang pengemiskah atau Pak Presiden negeri ini, tatkala kita bekerja,
Tidak ada yang dekat dengan Quran, hatta memegang, hatta membawa. Mungkin bagi orang berpikir, ternyata memegang dan membawa itu perkara yang sulit bagi orang-orang yang jauh dari Quran. Oleh karena itu, walaupun kita nggak bisa membuka, membacanya, minimal kita niat. Sebagaimana handphone, smartphone kita bisa bawa, maka Quran tidaklah kita bawa walaupun belum sempat kita baca. Yang penting kita sudah punya niat. Beda sama orang-orang yang Allah muliakan, Allah berikan kekuatan, dia bisa menghafal. Jangan berandai berat ketika kita tidak bisa melakukan yang berat. Yang ringan yaitu apa? Memegang Quran, membawa Quran, dan membaca Al-Quran. Sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah berkahi kita dengan Ramadan, semoga Allah muliakan kita dengan Quran, dan semoga Allah muliakan kita dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.